Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak terasa hari raya Idul Fitri sudah menjelang di ambang kedatangan satu Syawal nih. Nah, salah satu tradisi yang baik setelah hari raya Idul Fitri itu adalah saling memaafkan. Meskipun sebenarnya tidak ada aturan bahwa meminta maaf atau memaafkan orang itu harus menunggu momen Idul Fitri dulu. Tapi baiklah, mari kita bicarakan sedikit tentang kata maaf itu. Dalam bahasa Arab, maaf itu disebut al-afwu. Inilah yang biasa kita lantunkan. Allahumma innaka afun, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai atau menyenangi pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Afun itu maknanya adalah menghapus. Menghapus sampai, kalau tulisan itu kita hapus sampai sampai bersih, tidak tersisa sama sekali. Itu afun. Jadi orang yang memaafkan adalah orang yang menghapus bekas-bekas luka di hatinya yang disebabkan oleh kezaliman orang lain. Dihapus. Sehingga tidak tepat ketika ada orang yang mengatakan, saya maafkan, tapi saya tidak bisa lupakan. Karena memaafkan itu adalah menghapus. Dan sesuatu yang sudah dihapus, itu tentu tidak sepatutnya diingat-ingat kembali. Itu al-afun. Jadi ketika seseorang yang melakukan kesalahan kepada kita, kemudian mengulurkan tangannya, lalu mengatakan, saya minta maaf. Maka maknanya adalah saudara kita itu meminta agar kita menghapus kesalahan yang pernah ia lakukan dari dalam hati kita. Dan ketika kita mengatakan, maafkan, itu artinya kita sudah menghapus kesalahan itu. Dan ini tentu tidak mudah. Ini perkara sulit. Dan Allah mengerti kalau itu sulit. Makanya Allah tidak mewajibkan kita memaafkan orang. Jadi kalau ada orang bersalah kepada kita, minta maaf, itu kita tidak wajib untuk memaafkan. Tidak wajib. Karena sekali lagi bahwa memaafkan itu adalah menghapus. Dan ini sulit. Dan memaafkan itu harus berangkat dari ketulusan. Tulus. Sehingga kalau Allah wajibkan, kesannya memaksa. Sementara paksaan itu sendiri bertentangan dengan ketulusan itu. Jadi memaafkan orang itu tidak wajib. Kalau kita lihat dalam surah Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala jelaskan ayat yang ke-40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Ya, balasan dari suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang setimpal. Jadi kita ketika dizalimi oleh orang, kita berhak untuk membalas dengan catatan setimpal. Kapan lebih berarti kita zalim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Kita dibolehkan untuk membalas. Dan itu wajar.
Jadi ketika seseorang dizolimi lalu dia membalas dengan kezoliman yang sepintas, yang setimpal, maka tidak ada jalan bagi kita untuk menyalahkan orang yang membalas ini. Namun di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Betul. Kita dibolehkan untuk membalas kezaliman dengan kezaliman yang setimpal. Dan itu wajar sekali. Anda tidak akan disalahkan untuk itu. Tapi Allah mengatakan kepada kita, "Faman 'afa," barang siapa yang mampu untuk memaafkan, menghapus wa aslaha, bahkan membalas keburukan orang lain itu dengan kebaikan, fa ajruhu Allah, maka pahalanya itu ada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memaafkan itu tidak wajib, tapi Allah sangat anjurkan. Allah sangat anjurkan. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir-akhir bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, setelah Nabi SAW 8 tahun di Madinah, kita tentu tahu historinya. Nabi berangkat ke Madinah itu cuma berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq. 8 tahun kemudian baginda Nabi SAW kembali ke Mekah dengan membawa tidak kurang dari 125.000 orang. Dari 2 orang yang melakukan pelarian, kemudian pulang kampung, mudik ke Mekah, membawa 125.000 orang bersenjata. Ketika itu kemudian Makkah takluk. Begitu sampai di Makkah, baginda Nabi SAW langsung memanggil Utsman bin Tolha. Utsman bin Tolha ini adalah klannya ini yang memegang kunci Ka'bah. Nabi minta kunci Ka'bah. Setelah itu Nabi membuka Ka'bah, masuk ke dalamnya. Di dalam Ka'bah ini ada berbagai macam gambar-gambar Nabi, gambar-gambar malaikat. Termasuk diantaranya ada gambar Nabi digambar oleh orang Quraisy itu Nabi Ibrahim sedang mengundi nasib dengan anak panah. Lalu kemudian semua gambar-gambar ini dicopot dari dinding, kemudian dihancurkan. Setelah itu Nabi SAW keluar. Ketika itu penduduk Makkah sudah berkumpul di sekitar Ka'bah. Nabi SAW kemudian memberikan khutbah. Dan selesai berkhutbah, Nabi memperhatikan wajah-wajah orang-orang Makkah ini. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai penduduk Makkah, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Apa yang akan aku lakukan kepada kalian?" Dan ketika itu kita bisa bayangkan, hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pita memori di benak Nabi SAW ini kembali berputar, mengingat masa lalu yang begitu menyakitkan. Bagaimana orang-orang Makkah memperlakukan. Bagaimana di salah satu sudut Ka'bah itu ketika Nabi SAW sedang sholat, lalu datanglah beberapa orang musyrik, kemudian mengalungkan di leher Nabi usus unta yang masih ada kotorannya. Sampai saking beratnya itu sampai Nabi tidak bisa bangkit dari sujud. Itu pasti Nabi masih ingat. Dan di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Bilal. Di situ masih ada Bilal. Dan bekas-bekas guratan-guratan di punggungnya karena diseret di atas pasir yang panas ini masih ada. Masih ada. Pasti terbayang di memori Nabi SAW.
Bagaimana putri beliau Zainab ketika hendak berhijrah dalam keadaan hamil, naik unta. Untanya ini kemudian dibikin takut oleh orang-orang musyrik sampai unta ini menjadi liar, sampai kemudian Sayyidah Zainab jatuh dari unta dan keguguran. Ini pasti Nabi tidak bisa lupakan. Bagaimana dalam perang Badar, dalam perang Uhud, pamannya Sayyid Hamzah dicincang, dimutilasi, diambil jantungnya lalu dimakan. Pasti Nabi ingat semua itu. Lalu kemudian Nabi menanyakan kepada, ketika itu beliau tidak berdaya. Sekarang beliau datang sebagai pemenang, beliau bisa melakukan apa saja. Lalu beliau bertanya, wahai penduduk Makkah, kira-kira apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Maka orang-orang Makkah ini mengatakan, kami tidak mengenal engkau kecuali orang yang sangat baik, dan engkau adalah anak dari saudara kami yang baik. Yuk perhatikan ya. Tiba-tiba Nabi menjadi orang yang paling baik. Kalau beliau ini orang yang paling baik, kenapa dulu kalian siksa? Mana orang-orang yang dulu menuduh Nabi, hei penyihir, hei pembohong, hei tukang pendusta? Mana? Ini semua. Dan ini dihapus, susah sekali yang begini-begini. Susah. Tapi inilah Nabi. Nah, betul-betul seorang Nabi. Apa yang kemudian Nabi SAW katakan? Pergilah. Kalian semua sudah dimaafkan. Nabi tidak mengatakan kalian diampuni. Karena ketika diampuni itu maknanya sakit itu masih di sini. Cuma kita tutupi. Ya, jadi ghafara yaghfiru itu maknanya menutupi. Jadi ketika kita mengucapkan ya Allah ampuni saya, itu artinya kita minta kepada Allah untuk menutupi kesalahan kita. Kesalahan itu masih ada, cuma tidak kelihatan karena ditutupi. Tapi ketika kita mengatakan ya Allah maafkan saya, itu artinya kita minta supaya kesalahan itu bukan sekedar ditutupi, tapi betul-betul dihapus. Catatannya itu dihilangkan. Kasusnya ditutup betul. Termasuk catatannya juga dihilangkan. Nah, ketika itu Nabi mengatakan, pergilah kalian semua, karena hari ini kalian semua sudah dimaafkan. Artinya semua kezaliman yang dahulu mereka lakukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bukan sekedar kata-kata, ya, tapi bahkan kepada tindakan-tindakan teror, bahkan diboikot selama 3 tahun di lembah Bani Amir, sehingga ketika itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hanya makan daun-daun kering. Semua itu sudah dihapuskan, sudah dihapuskan. Tidak ada lagi, lembaran yang baru dibuka. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, itulah makna daripada memaafkan. Oleh karena itu hati kita itu harus betul-betul disiapkan. Mulai detik ini juga harus disiapkan, kita cerna makna memaafkan ini, bahwa itu memang tidak diwajibkan, tapi ketika seseorang itu mampu naik pada level memaafkan, maka sesungguhnya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang mengetahui betapa tinggi derajat orang yang mampu untuk memaafkan itu. Meskipun kita tidak salaman, apalah gunanya tangan ini saling bersentuhan, saling berjabat, tapi hati ini belum bisa melepaskan dendam. Anda bisa memaafkan orang meskipun tidak bertemu, meskipun tidak bersalaman. Ini hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini ada tetanggaku, sudah 3 tahun ini saya menyimpan perasaan jengkel, kesal, marah karena saya diperlakukan secara zalim. Tapi hari ini ya Allah, semua kezalimannya yang pernah dia lakukan kepada saya, demi Engkau saya hapuskan.
Meskipun kita tidak berjabat tangan, selesai. Ketika itulah kemudian kita bisa kembali untuk fitrah. Ya. Kembali ke fitrah, kita bisa beridul fitri ketika di dalam hati ini semua emosi-emosi negatif sudah terhapus karena kita sudah memaafkan. Ya. Jadi kembali kepada fitrah itu bukan sekedar kita minta maaf kepada orang, tapi lebih daripada itu adalah kemampuan kita untuk memaafkan orang. Ah, saya ini sudah suci, saya sudah minta maaf sama ini, sudah minta maaf, sudah minta maaf, sudah. Oke. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda juga sudah memaafkan orang-orang yang bersalah kepada Anda? Tidak akan bisa suci seseorang, tidak akan bisa kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya ketika di dalam hatinya itu masih ada marah, masih ada dendam, masih ada kejengkelan kepada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepadanya. Sampai kemudian ketika dia menghapus itu semua dengan memaafkan, barulah orang itu bisa kembali kepada fitrah. Sebagaimana ibu ketika dia baru pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah barangkali yang sempat kita bagikan pada subuh hari yang membahagiakan ini. Lebih dan kurang selama kurang lebih 1 bulan ini, tentu banyak sekali yang saya ucapkan. Andailah kata-kata ini mau dihitung full mungkin kalkulator itu. Dan tentu tidak semua yang saya ucapkan itu pasti dan bisa dipastikan ada salah, ada khilaf, ada keliru. Tapi satu yang saya sampaikan bahwa itu di luar kesengajaan. Itu di luar kesengajaan. Jadi pada kesempatan ini saya pribadi meminta dengan kerendahan hati, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ucapan-ucapan yang tidak enak mungkin didengarkan, saya mohon untuk dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal ibadah kita sepanjang bulan suci Ramadan ini, sehingga kemudian Allah memuliakan kita ketika Ramadan ini pergi. Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengampuni segenap salah dan khilaf-khilaf kita. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.